bagaimana cara kita mengetahui begitu ya indikator-indikator atau warning sign gitu ya dari anak-anak kita kalau dia ini sebenarnya punya mental strawberry ya. Ya, ini pertanyaan menarik sekali nih Mbak Dina. Jadi ada beberapa karakter ya yang bisa muncul pada anak-anak yang bisa dikatakan wah ini mentalnya ini udah mengarah ke sini. Walaupun kita juga tidak bisa mendiagnosa itu berdasarkan versi kita gitu ya. Perlu juga kita diskusikan dengan pihak-pihak lain dalam hal ini misalnya ketika misalnya anak sudah mulai bersekolah, kita tanyakan di sekolah bagaimana karena justru ketika beliau berada di lingkungan lah ini bisa muncul gitu ya. Kalau di rumah terkadang yang muncul adalah kalimat-kalimat ya yang itu menunjukkan bahwa ada ketidaknyamanan karena memang anak-anak yang di generasi strawberry ini sebetulnya tingkat positifnya adalah mereka itu bisa mengungkapkan pendapat. Jadi mereka itu sangat anak-anak yang memang sangat komunikatif sebetulnya gitu ya, baik secara real life-nya ataupun secara online-nya, secara sosial medianya, yaitu nilai positifnya. Jadi kita sebetulnya itu harus mengetahui. Nah, yang terlihat itu adalah bagaimana ketika misalnya contoh kita punya anak usia SD ini pun juga pernah saya alami gitu ya, ketika anak itu selalu tidak ingin misalnya sekolah gitu ya, karena ingin menghindari hal-hal yang menurut dia tidak nyaman gitu ya, tidak mengenakan atau sesuatu yang menurut dia nanti menimbulkan masalah buat dia, konflik buat dia, sehingga tadi dia menghindari itu, sering tidak sekolah dengan alasan yang tidak jelas gitu, atau terkadang anak ini sering sekali selalu misalnya ada PR itu selalu menyembunyikan PR-nya karena tadi tidak ingin melakukan itu karena ketidakinginannya gitu ya. Jadi akhirnya si anak menghindari untuk mengatakan bahwa ada PR, sehingga ketika orang tuanya ditegur oleh gurunya anak tidak pernah mengerjakan PR, akhirnya orang tua baru tahu gitu bahwa si anak tuh selalu menghindari untuk mengerjakan PR. Ini kan berarti salah satu bahwa si anak ini tidak begitu menyukai hal-hal yang menyulitkan gitu ya. Kemudian ada juga anak yang misalnya selalu mengerjakan segala sesuatu itu karena memang kewajiban atau disuruh oleh orang tua gitu ya. Jadi bukan karena inisiatifnya dia. Ini juga perlu kita khawatirkan juga salah satu yang berhubungan dengan mental strawberry. Jadi anak-anak yang tidak mau mengalami kesulitan gitu ya. Kemudian mereka juga biasanya kecenderungan untuk yang mudah menyerah. Artinya tidak suka untuk mengambil sebuah resiko-resiko gitu ya. Jadi misalnya contoh anak-anak misalnya, anak coba ini dong bayarin dong di kasir misalnya, si anak aku nggak suka lah gitu, mama aja. Ini kan sebetulnya salah satu ciri yang memang kita bukan ciri yang sebetulnya membahayakan, tapi perlu kita menjadi kehati-hatian bagi orang tua. Bagaimana tipis-tipis ya, betul. Jadi terkadang kan anak-anak sekarang itu cenderung tadi banyak menghindari, tapi mereka sebetulnya sangat adaptif ya. Sehingga ini orang tua juga perlu tahu, apalagi sekarang anak-anak banyak yang cenderung senang mengurung diri di kamar gitu ya dengan aktivitas gadgetnya gitu ya. Ini kan juga salah satu ciri bahwa memang si anak itu tidak ingin terkoneksi ya gitu dengan dunia luar ya. Nah ini juga perlu kita, jadi tidak hanya sekedar sesuatu yang muncul dalam hal anak menghadapi konflik, tapi juga dalam perilaku keseharian di rumah, tidak ingin misalnya terganggu oleh orang lain, senang dengan aktivitasnya sendiri gitu ya. Pokoknya dia ingin menyenangkan dirinya sendiri seperti, sehingga tidak mau diberikan tugas-tugas yang lain. Ini juga orang tua perlu hati-hati. Nah, apalagi kalau anak-anak kita masih usia sekolah, sebetulnya justru aktivitas dalam kamar di mana mereka tidak banyak berinteraksi dengan keluarga, ini perlu kita juga jaga ya, jangan sampai mereka ketika berinteraksi dengan dunia luar justru mereka merasakan sesuatu yang ternyata tidak nyaman, akhirnya mereka lebih senang berada di rumah daripada di luar, seperti itu. Nah itu kira-kira karena apa ya? Kenapa bisa ada bukan hanya 1-2 anak, tapi bahkan tadi disebut generasi strawberry? Apa ada hubungannya dengan misal kemarin pandemi gitu Bu? Ya betul. Jadi pandemi ini sebetulnya secara tidak langsung sebetulnya karena 2 tahun itu cukup lama ya untuk karakter anak di rumah, di mana mereka jadi terbiasa yang dulunya kita bisa atur mereka dalam hal penggunaan gadget itu mau tidak mau karena kondisi pendidikan pada waktu itu mengharuskan gadget itu sebagai sarana belajar, mereka akhirnya tipis-tipis menggunakan untuk kegiatan lain selain belajar seperti itu ya.
Tidak ada juga kegiatan lain yang mengharuskan mereka untuk keluar rumah berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan kondisi kehidupan luar ya, sehingga mereka asik dengan kegiatan yang berhubungan dengan entah itu gadget, entah itu televisi seperti itu. Jadi ini semacam habit yang terkondisi gitu ya, karena keadaan, walaupun sisi positifnya memang interaksi dengan keluarga juga lebih baik ya, karena akhirnya orang tua mengetahui pesan-pesan anak dalam belajar. Saya pesan belajar, oh ternyata anak saya matematikanya sudah sampai segini gitu ya. Kemudian oh ternyata si anak kok kalau belajar ini dia lebih sulit, jadi harus diajari pelan-pelan gitu ya. Atau harus review terlebih dahulu. Tapi dalam sisi yang lain tadi ini sedikit banyaknya membentuk habit mereka gitu ya. Nah sehingga tadi karena mereka mudah terkoneksi dengan dunia maya, tentunya banyak kan tidak bisa memfilter ya, ini untuk misalnya anak-anak usia sekian atau usia sekian tidak bisa kita filter ya, sehingga mereka bisa mengakses itu segitu gampang. Belum lagi YouTube sekarang kan sudah menjadi sarana orang untuk mencari uang ya, sehingga apapun akan dilakukan, belum lagi headline-headline-nya kan itu luar biasa sangat mengganggu ya. Nah sehingga anak itu jadi ingin tahu, sehingga mereka merasa ini adalah dunia hiburan mereka dan mereka akhirnya cepat tahu. Nah dengan cepat tahu ini kadang-kadang mereka itu mencari role model yang mereka anggap cocok nih dengan dirinya lewat tadi youtuber-youtuber yang mereka sukai gitu ya, sosial media. Sekarang kan banyak influencer yang mereka juga menjadi role model. Jadi generasi Z itu kan mereka sangat menyanjung role modelnya mereka gitu kan. Nah ini juga bisa menjadi salah satu faktor kenapa munculnya mental strawberry tadi. Kenapa? Karena ketika mereka misalnya melihat kesenangan itu hanya muncul pada saat mereka melihat di media sosial gitu ya. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah proses perjuangan dari para youtuber, dari para influencer ini. Mereka tidak tahu yang ditampilkan kan hanya ya sesuatu yang menyenangkan. Tapi prosesnya mereka belum tahu bahwa untuk bisa mendapatkan misalnya rumah miliaran, mobil yang bagus, rumah atau sesuatu yang misalnya mungkin gadget yang mahal dengan segala fasilitasnya, itu mereka prosesnya berjuang gitu ya. Yang mereka tampilkan kan lebih banyak pada hal yang menyenangkan. Ini si anak-anak dalam usia mereka yang belum paham, itu mereka hanya lihat kulit luarnya saja. Nah sebetulnya apa yang kita lakukan untuk menghindari ini, sebetulnya prosesnya inilah orang tua yang harus mengambil peran ya, seperti itu. Nah peran ini yang terkadang kita hanya menganggap bahwa dengan mengkat mereka tidak menggunakan gadget gitu ya, atau membentengi mereka dari segala pergaulan sosial media, pergaulan yang membuat mereka mungkin nanti takutnya terkoneksi dengan hal yang negatif. Sebetulnya ini juga tidak baik gitu. Sebetulnya harus dikasih tahu kepada anak, diinformasikan kepada anak adalah proses yang setiap orang dapatkan itu berbeda-beda. Nah itu yang harusnya jadi orang tua itu bukan membentengi saja, tapi juga harus mengetahui misalnya kenapa sih kamu mengidolakan dia, misalnya kenapa sih misalnya kamu ingin menjadi dia, tapi kamu tidak tahu bagaimana prosesnya dia mendapatkan itu, tidak kita jelaskan kepada sesuai dengan porsi usianya sebetulnya kan gitu. Sehingga sebetulnya mental strawberry ini kan bagaimana anak itu tahu segala sesuatu itu memang berproses gitu ya. Nah kita nih peran orang tua ini sebetulnya komunikasi yang efektif. Jadi ketika kita misalnya membuat sebuah aturan, orang tua itu sebetulnya juga harus memberitahu tadi sebab akibatnya. Kenapanya itu harus tahu, akibatnya itu mereka juga harus jelaskan. Nah sehingga anak itu juga pada akhirnya mereka terbiasa dengan komunikasi terbuka, dan mereka juga terkadang yang menyebabkan juga anak-anak ini punya mental strawberry itu juga karena tadi komunikasi tidak terbuka oleh orang tua ya kepada anak, sehingga mereka hanya dibentengi bahwa kata tidak boleh gitu ya, atau tadi kebalikannya membolehkan. Jadi mereka tuh diperbolehkan gitu ya, dibebaskan apapun juga, tapi tidak pernah diajarkan tentang prosesnya gitu. Jadi boleh nonton YouTube atau nonton sosial media menggunakan sebebasnya supaya tadi anak senang gitu ya, supaya anak itu terlihat bahwa mereka tuh bahagia gitu ya. Atau tadi yang diberikan misalnya ada sesuatu yang sifatnya duniawi saja gitu ya. Jadi semua fasilitas diberikan tanpa mengetahui bahwa segala sesuatu itu perlu proses gitu ya, perlu perjuangan. Daya juang itu tidak diajarkan kepada anak.
Nah kemudian biasanya muncul juga mental strawberry itu karena tadi ya orang tua yang terlalu overprotective gitu ya, terlalu memanjakan anak, terlalu ingin melindungi anak gitu ya. Tadi sebetulnya hanya ingin tadi membahagiakan anak, belum lagi kalau tadi orang tua yang sibuk bekerja. Jadi mengharapkan bahwa anaknya bisa bahagia lahir batin dengan segala sesuatu yang difasilitasi oleh orang tua gitu ya. Sehingga iya bukan solusi seperti itu ya. Jadi semuanya sudah ada, dari bangun pagi semuanya sudah tersedia dengan baik, dari mereka sekolah semua tersedia dengan baik. Tapi itu hanya dijalani anak secara rutinitas tanpa tahu sebetulnya pencapaian itu terjadi karena apa seperti itu ya. Nah, apalagi anak usia remaja, mereka sebetulnya sudah bisa diajarkan tentang bagaimana proses ini bisa terjadi dari tadi komunikasi dua arah kan gitu ya. Kemudian juga mental strawberry ini juga bisa terjadi karena tadi adanya father hunger. Jadi misalnya tadinya ketidakhadiran salah satu, terutama ayah gitu ya, karena sebetulnya ayah ini adalah salah satu peran yang sangat dibutuhkan, terutama misalnya tadi bagi anak laki-laki saja misalnya. Ayah itu kan memberikan peran-peran karakter maskulinitas gitu ya, sehingga seorang anak tahu sih bagaimana caranya menjadi ayah yang tegas, menjadi seseorang yang tegas, menjadi seseorang kalau kita misalnya dalam karakter Islam bilangnya koar gitu ya, menjadi pemimpin itu bagaimana. Itu kan semua adalah hal-hal yang harusnya dihadirkan dari sosok seorang ayah gitu ya. Kemudian misalnya seorang anak perempuan, bagaimana peran ayah ini bisa dia rasakan dengan misalnya ketegasan ayah, kemudian kekaguman atas ayah yang bisa menjadi figur yang melindungi gitu kan, figur yang juga memberikan keamanan bagi si anak, kehangatan juga. Ini sesuatu yang sebetulnya harus dihadirkan di rumah sehingga anak-anak ini biasanya punya mental yang sehat gitu ya, karena terpenuhnya segala kebutuhannya dan mereka tahu perannya nanti ke depan seperti apa, termasuk seorang ibu gitu ya, peran tentang seorang ibu yang mereka itu punya bahasa cinta yang dibutuhkan oleh seluruh warga yang ada di rumah gitu ya. Bagaimana seorang ibu ini memberikan kehangatan, tidak memberikan suatu kondisi yang justru menimbulkan ketidaknyamanan pada anak atau orang di rumah. Kebanyakan seorang ibu ketika mereka misalnya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan bekerja atau kegiatan-kegiatan di luar, mereka merasakan mungkin tingkat kelelahan yang tinggi, terkadang menjadi tempat yang tidak menyenangkan bagi si anak. Padahal sebetulnya para ibu di sini haruslah menjadi seorang ibu yang tetap memberikan yang namanya bahasa cinta yang baik untuk anak-anak, sehingga anak tahu bahwa seorang ibu adalah tempat kembalinya anak-anak seperti itu ya, ketika mereka membutuhkan validasi emosi mereka mungkin diterima oleh orang tua, terutama oleh ayah ibu, rumah adalah tempat kembalinya anak-anak. Nah sebetulnya di situ, sehingga ya tadi muncul mental strawberry ini sebetulnya karena tadi sebetulnya yang paling utama adalah bagaimana pola asuh di rumah. Selain tadi lingkungan yang mempengaruhi ya, karena tadi tingkat teknologi digital yang luar biasa membuat mereka akhirnya semakin terkoneksi dengan tadi sesuatu yang akhirnya munculnya lebih besar pengaruh luar, bukan dari pengaruh dari dunia luar, dari lingkungan keluarga seperti itu. Nah itu ternyata sangat penting begitu peran keluarga untuk menjaga mental putra putri kita gitu ya, supaya tidak terjerumus ke dalam mental strawberry. Mungkin juga ya Bunda kalau tadi faktor-faktornya disampaikan, kenapa kemudian muncul generasi strawberry begitu ya? Mungkin karena misal generasi sekarang ini lebih sejahtera ya kalau kita bandingkan dengan generasi sebelumnya. Kalau kita dengar cerita orang tua dulu susah dan lain sebagainya. Ya, karena tadi segala sesuatunya kan mudah sekali dapat ya. Belum lagi rata-rata kan sekarang orang tua banyak yang mereka menjadi orang tua yang bekerja ya. Rata-rata kan sekarang memang orang tua milenial ini kan sangat produktif ya. Jadi mereka memang bekerja untuk juga dirinya pribadi, aktualisasi diri juga untuk kebutuhan keluarga, sehingga akhirnya mereka juga ingin punya harapan untuk membahagiakan keluarganya gitu ya, terutama anak-anaknya, sehingga segala sesuatunya ya lebih mudah terpenuhi seperti itu. Coba bayangkan saja setiap rumah itu pasti anak-anak usia berapa bulan sih sudah punya gadget sendiri gitu ya. Kemudian mereka juga sudah difasilitasi terkadang lebih dari
apa ya namanya usianya, misalnya usia seperti misalnya 2 tahun saja mereka sudah punya segalanya gitu ya. Kadang-kadang membuat mereka juga kadang-kadang malas untuk berinteraksi keluar gitu ya. Saya pernah juga punya apa ya namanya orang tua gitu ya, maksudnya orang tua yang semacam klien ya. Jadi si anak ini kenapa tidak mau bermain dengan teman-teman di luar gitu ya, karena memang dia merasa bahwa semua sudah ada di dalam rumah gitu ya, semua sudah terpenuhi sehingga dia tidak butuh untuk berinteraksi dengan orang lain, dan orang tuanya pun juga sangat mendukung gitu ya, karena merasa anaknya menjadi aman, tidak terkontaminasi gitu ya dengan dunia luar, dan sebetulnya nanti dia akan merasa ketika usia 14 tahun si anak akan terlihat bagaimana kepribadiannya kan, ketika sangat difasilitasi dengan apapun, diberikan kemudahan dengan apapun, tapi sentuhan dari orang tua tentang kenapa proses ini mereka dapat, kenapa hal ini mereka dapatkan, proses apa yang orang tua alami selama ini tidak pernah tersampaikan kepada anak. Seperti itu. Yang perlu untuk dikomunikasikan ya, betul. Karena anak-anak, terutama anak remaja ya, mereka sebetulnya harus banyak diajak berkomunikasi. Misalnya kenapa selama ini kamu bisa makan enak, kenapa kamu selama ini misalnya bisa sekolah yang bagus, kenapa selama ini misalnya kamu selalu mendapatkan kuota dengan mudahnya, seperti itu ya. Sebetulnya orang tua bisa menyampaikan. Nah, makanya yang sangat utama untuk menghindari mental strawberry ini adalah melatih komunikasi efektif antara orang tua dengan anak. Jadi hadir pada anak itu bukan pada saat anak punya masalah seperti itu, tapi hadir ketika memang komunikasi itu menjadi sebuah kebutuhan sehari-hari di rumah. Jadi kalau nggak ngomong ini rasanya ada yang kurang nih gitu ya. Jangan sampai ketika kita mendapat informasi atau laporan misalnya dari gurunya, atau kita melihat sendiri ada sesuatu yang tidak biasanya pada anak, baru kita buka komunikasi. Sehingga anak merasa dimata-matai, merasa diinterogasi. Padahal sebenarnya mama tuh nggak pernah perhatian, mama tuh nggak pernah nanya, kok tiba-tiba nanya gitu ya. Karena ini sangat sering terjadi pada anak sekolah ini ya, usia sekolah gitu ya. Biasanya orang tua nggak pernah tahu, hanya tahu misalnya hari ini belajar apa nak, misalnya nilaimu berapa gitu kan, misalnya kamu hari ada hair nggak gitu ya, kemarin ulangan bagaimana dengan teman-temanmu, kamu di bagian mana nih posisinya nih, hanya seperti itu. Atau misalnya udah les belum, di les gimana nih, kira-kira kamu bisa lanjut apa enggak. Jadi lebih kepada hal-hal rutinitas, tapi bukan bagaimana menyentuh kepada hal-hal yang menyangkut tadi emosi mereka gitu. Makanya saya sering beberapa waktu itu membicarakan tentang bagaimana mengenal emosi anak gitu ya. Kadang yang paling diperlukan sebetulnya bagi anak-anak agar mereka punya mental yang tahu adalah bagaimana orang tua itu bisa memvalidasi emosi anak, ya, sehingga orang tua itu menerima segala sesuatu yang disampaikan oleh anak, segala emosi yang mereka rasakan. Kemudian kita ajak untuk mereka menanggapinya, gitu kan. Ketika mereka menanggapinya, kemudian kita bantu mereka untuk belajar mencari problem solvingnya, seperti itu ya. Nah, inilah nanti akan menjadi dasar bagi anak bahwa ternyata hidup itu punya opsi-opsi gitu kan. Tidak hanya ketika punya masalah lalu tidak sekolah. Ketika punya masalah, maaf sekarang kan banyak anak-anak yang dihadapkan pada situasi akhirnya mereka menyakiti dirinya sendiri gitu ya. Banyak anak-anak yang pada akhirnya masuk ke kelompok-kelompok yang mereka anggap bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk healing. Misalnya tadi kelompok-kelompok anak-anak yang bisa punya komunitas tertentu ya, makanya sekarang ada PT, lebih banyak PT, kemudian anak-anak yang punya komunitas geng-geng yang arahnya pada hal-hal yang negatif. Sebetulnya ini sebenarnya cara mereka untuk mencari perhatian orang tua juga ya, secara tidak langsung, atau cara mereka juga ingin diakui keberadaannya oleh orang tua, tapi callingnya tuh calling yang negatif, jadi kamu manggilnya itu kan ya dengan hal yang negatif, akhirnya orang tuanya baru melek kan gitu. Tadi ya anak melihat aksi reaksi begitu ya kepada orang tuanya. Nah ini ya sebagai orang tua harus hati-hati bagaimana kita membentuk anak ini supaya jangan-jangan yang sebetulnya yang dikhawatirkan
menurut orang tua kita sudah melakukan hal yang tepat gitu Iya, ya, iya. tapi ternyata Iya. bagi anak itu adalah langkah yang Ya, karena ada lagi ini juga Mbak. Jadi misalnya kaitannya lagi dengan kenapa juga mental strawberry ini muncul, karena ada labeling-labeling juga ya dari orang tua. Kadang-kadang mereka secara tidak sengaja sebetulnya orang tua itu berbicara tentang misalnya kalimat-kalimat judgment pada anak gitu ya. Misalnya sebetulnya itu adalah hal yang membuli secara tidak langsung ya. Kenapa anak bisa membuli orang lain? Karena ternyata juga dia dibiasakan juga menerima hal-hal yang sifatnya itu labeling gitu ya. Misalnya si gemuk, si kurus gitu ya, atau si hitam, manis gitu. Walaupun hitam manis, tapi si anak itu lebih kepada fisik ya. Jadi memang itu juga tidak disarankan. Walaupun itu kadang-kadang bentuk bahasa cintanya orang tua kan. Kadang-kadang misalnya si ratu, si raja gitu ya. Tapi sebetulnya labeling ini juga ternyata menciptakan suatu labeling pada anak kalau aku ini adalah si raja, bahwa aku ini kalau raja berarti aku adalah yang harus dituruti keinginannya gitu kan. Nah, atau misalnya aku si gemuk gitu kan, berarti kalau si gemuk konotasinya kan berarti tidak menarik gitu kan. Maka ini adalah muncul suatu stigma atas dirinya ketika itu dia terkoneksi dengan dunia luar, kemudian ada orang lain yang juga menyampaikan hal yang sama, maka ini akan kalau orang itu sudah tertekan gitu kan, kemudian apalagi tekanan sosial, dia akan semakin rapuh ya, seperti mental strawberry tadi, dia udah rapuh gitu kan dengan kalimat-kalimat orang tua gitu kan. Banyak sekarang psikolog mengumpamakan seperti kertas gitu ya, ketika orang tua ngomong kertasnya diremes gitu, orang tua ngomong lagi diremes lagi, akhirnya kan jadi kumpalan kertas yang benar-benar sudah out-outan. Ditambah lagi kumpalan kertas ini dibuang keluar, dia akan bisa terinjak gitu kan, bisa dari orang lain yang lewat. Nah itu bisa kita lihat bagaimana mental. Contoh kita menganonimkan gitu ya, bagaimana mental anak ketika sudah rapuh di dalam, dia dilempar keluar, dia terkoneksi dengan luar, dia akan semakin, ketika koneksi dengan luar tidak baik, dia akan masuk dalam sebuah lingkaran yang mengakibatkan si anak merasa bahwa dia tidak berguna seperti itu ya. Akhirnya bisa defense-nya bisa dengan cara yang bermacam-macam seperti itu. Nah, kalau yang berkaitan dengan mental strawberry juga ada yang tadi akhirnya ada anak yang tadi selalu menghindari masalah gitu kan, kemudian mudah menyerah, baru dikasih tugas sedikit sudah stres gitu ya. Kemudian atau yang agak parah lagi misalnya mereka jadi tidak mau sekolah, kemudian mencari alasan supaya menghindari tadi ya masalah-masalah yang lainnya yang kita khawatirkan mereka tidak punya resiliensi yang bagus untuk kehidupannya ke depan seperti itu. Tidak punya daya juang, perkembangan zaman semakin kesini semakin banyak tantangan. Ya, padahal mereka anak-anak yang kreatif sebetulnya. Ya, orang yang kreatif potensinya sangat bagus, tapi ketika tidak didukung oleh support sistemnya ini yang kita khawatirkan, mereka tidak keluar sinarnya. Nah itu tugas orang tua ya untuk mengeluarkan sinar itu. Bunda Rika tidak terasa Bunda ini sudah kebersamaan ya Bundanya. Tapi terakhir nih Bunda, pesan tadi terkait dengan mental strawberry, pesan untuk orang tua akan dilakukan dan kepada remaja-remaja kita juga seperti apa? Ya, kepada ayah bunda, kemudian seluruh anak-anak ya, kita sebetulnya berada di dalam generasi yang memang segala sesuatunya sudah dikondisikan dengan kemudahan seperti itu ya, sehingga kita harus memanfaatkannya dengan baik. Tapi jangan lupa bahwa peran kita tidak akan tergantikan sebagai orang tua, bahwa kita adalah orang yang memang harus memberikan segala hal yang dibutuhkan oleh anak. Dalam hal ini adalah kasih sayang, kemudian perhatian, kemudian bagaimana role model yang baik bagi kedua orang tua ini memang betul-betul harus hadir dalam diri anak, sehingga nanti anak ketika mereka terkoneksi dengan lingkungan luar, mereka menjadi anak-anak yang punya pengalaman yang mereka dapatkan dari rumah menjadi pengalaman yang ditambah dengan lingkungan, mereka akan menjadi anak-anak yang tangguh ke depan. Sehingga berikanlah pengalaman yang bervariasi di rumah, dari pengalaman
yang menyenangkan, tidak menyenangkan, dari reward, dari punishment gitu ya. Ini tentunya sangat dibutuhkan oleh anak sih ketika mereka terkoneksi dengan lingkungan luar, mereka sudah siap dengan segala sesuatu dengan segala konsekuensinya seperti itu. Dan kita menjadi orang tua yang betul menjadi orang tua pembelajar. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 9 bahwa kita harus membentuk generasi yang lebih baik gitu ya dari generasi kita sebelumnya seperti itu. Itu kalau misalnya untuk orang tua, kalau misalnya untuk remajanya ada nggak? Ya untuk anak-anak maupun remaja-remaja yang ada di rumah gitu ya, kita boleh gitu ya terkoneksi dengan sosial media dengan orang lain yang kita belum kenal. Karena kita terkoneksi dengan teman-teman dengan segala macam latar belakang kehidupan pribadinya gitu ya. Tapi kita tetap harus menjadi diri kita sendiri, harus banyak belajar juga dari orang-orang selain dari teman-teman yang ada di sekitar kalian gitu ya, bahwa ternyata kita punya kondisi yang lebih baik gitu ya, sehingga tidak hanya melihat yang ke atas tapi juga bisa melihat yang ke bawah gitu ya, bahwa ada orang yang bisa survive karena kondisi yang tidak bagus tapi mereka bisa survive. Jadi kalian harus terus banyak terkoneksi dengan lingkungan yang tidak hanya lingkungan teman-teman kalian saja, tapi lingkungan di luar kalian yang berbeda latar belakang kehidupannya dari kalian, sehingga kalian semakin menjadi anak yang tangguh. Dan jangan lupa untuk terus mencoba sesuatu, jangan menghindari sesuatu yang tidak nyaman seperti itu.